Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Hendry dari Jalin Jaga Lilin. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial cara melakukan pengembalian dana pada sistem Earcam. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah login menggunakan akun bendara. Ya, role-nya bendara bukan camat. Kita ambil salah satu contoh pada tahun 2023. Kita masuk di akun bendara, kemudian kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada 42.534.000. Ini yang akan dilakukan pengembalian dana. Pengembalian dana ada dua macam. Yang pertama adalah auto debit, atau biasanya itu terjadi karena tidak diambil ya, atau tidak dicairkan, dana mengendap di ATM kemudian terauto debit secara otomatis. Itu juga adalah bentuk pengembalian dana. Yang kedua adalah realisasi anggaran yang masih tersisa. Ada beberapa macam kejadian, seperti mungkin 2 kali transfer bank atau 2 kali bank melakukan pentransferan, sehingga yang satu harus dikembalikan lagi ke negara dan yang satunya bisa dikerjakan. Nah, ini adalah salah satu contoh yang kesalahan dari bank karena dilakukan transfer 2 kali, sehingga harus mengembalikan sebesar 42.534. Baik, kita cari tahu dulu. Yang pertama kita cari tahu dulu, kita filter pada sumber dana. Di sini, kita lihat letak dari saldo realisasi sisa ini ada di sebelah mana, atau ada di tahap berapa. Jika kita centang di tahap satunya, 0, kemudian kita centang di tahap 2-nya, masih tersisa. Artinya di sini sisa realisasi saldo masih ada di tahap 2. Kemudian kita masuk menu setelah kita mengetahui analisa di dashboard bahwasanya sisa realisasi saldo ada di tahap 2, kita masuk ke menu realisasi. Kemudian kita cari di paling bawah kedua ya, atau bisa kita lihat di bawahnya pengeluaran pajak. Di sini ada pengembalian dana, kita klik. Kita tinggal melakukan klik tambah icon ini. Ketika kita klik tambah icon, akan muncul form untuk dilakukan pengisian pengembalian dana. Jika role yang kita gunakan camat, di sininya camat, maka di sini tidak akan ada icon tanda tambah ini ya. Icon button tambah ini tidak ada. Ini hanya ada di bendara. Oke, silakan Bapak Ibu klik tambah untuk melakukan pengisian form. Kita pilih terlebih dahulu sumber dananya. Seperti yang di awal tadi kita sudah analisa bahwasanya pengendapan sumber dana ada terjadi di APBN BOS tahap 2. Kemudian kita pilih tipe kasnya, kita pilih tipe kas tunai. Jika kita pilih tipe kas tunai, maka di sini akan muncul ya. Akan muncul sebesar nilai yang nilai yang ada di dashboard. Tapi kalau kita tekan rekening bank, maka di sini 0. Kenapa? Karena kalau di rekening bank, saldo sudah ditarik semua dari bank. Sudah dijadikan tunai. Sehingga di sini saldo kasnya 0. Tapi, jika kita milih tunai, artinya uang cash yang akan kita bayarkan nanti ke billing Kemenak Pusat ya, atau rekening bank, rekening pusat biasanya kita menyebutnya, rekening negara. Kemudian kita pilih untuk tipe metode pembayaran. Kita pilih yang tunai karena di sini uangnya tunai. Kemudian kita pilih penerima. Nah, pilih penerima ini jika yang belum ada datanya silakan ditambahkan untuk Kemenak Pusatnya ya. Jadi kita bisa pilih di sini tipe penerima ini diisinya adalah institusi. Tipe kas ini, tipe penerima ini kita isi institusi. Kemudian nama kita isi Kemenak Pusat.
Kemudian kita isi juga emailnya. Emailnya bisa ditulis pusat@kemenag.go.id. Kemudian kita pilih provinsi. Provinsi Kemenag Pusat ada di DKI Jakarta, Kabupaten Jakarta Pusat, kecamatannya Sawah Besar, atau Gambir boleh. Nanti disesuaikan saja ya. Kelurahan, kita pilih kelurahan. Kalau ini kelurahan boleh diisi, boleh tidak ya. Saya memutuskan untuk tidak mengisi karena ini tidak mandatori. Yang berbintang-bintang ini yang mandatori. Jadi silakan bagi yang ingin melakukan pengisian. Kita simpan. Data sudah terdata. Kita isi di sini ya. Kita simpan. Saya sudah ada, jadi saya isi langsung di sini sama. Tadi pengisian caranya seperti itu. Kemudian tanggalnya. Tanggal nota ini adalah tanggal di mana Bapak Ibu bisa lihat di rekening koran pada saat pengembalian dana itu tanggal berapa. Kita isi contoh tanggal 3 pada jam 2 ya. Tanggal 3 jam 2. Jumlah yang dimasukkan adalah 42.534 rupiah. Kemudian kita tinggal upload file di sini. Upload file. Ya, di sini ya, kita upload file. Rekening korannya sebagai tanda bukti penguat. Kemudian keterangannya adalah pengembalian sisa saldo yang tertransfer 2 kali. Atau bisa ditulis aja untuk pengembalian sisa saldo. Kemudian kita klik simpan. Setelah sukses, Bapak Ibu silakan login atau untuk Camat silakan dilakukan pengapproval ya. Jadi di sini ada 3 status dan peran bendahara ada 2 kali. Yang pertama adalah membuat data pengembalian. Pertama dilakukan oleh bendahara. Kemudian yang kedua adalah dilakukan oleh Camat. Kita login sebagai Camat. Oke. Kemudian kita masuk, Bapak Camat atau Ibu Camat, silakan masuk ke menu pengembalian dana. Di situ sudah ada data yang sudah diisi oleh bendahara. Kemudian silakan dilakukan approval. Ya. Ketika dilakukan approval, maka nanti bendahara akan melakukan tanggal realisasi. Jadi tanggal dilaksanakannya pengembalian dana itu kapan? Ya, di sini ya, tanggal realisasi. Ini sudah di-approve, maka di sini aksinya kolomnya ada kolom lihat detail sama approval-nya sudah oke. Kemudian silakan bendahara login. Bendahara login. Kemudian bendahara masuk kepada menu pengembalian dana. Kemudian klik rincian di kolom aksi ya. Bapak Ibu bendahara silakan klik rincian di kolom aksi. Jadi kita akan mengembalikan dana saldo 42.534.000. Kita klik aksi. Kemudian kita klik tanggal realisasinya yang sudah kita buat. Tadi tanggal 3 jam 2 ya. Kita oke. Kemudian nomor referensinya bisa kita isikan BOS. Atau ini adalah nomor referensi dari lembaga madrasah ya. Jadi ini bisa dipakai lembaga madrasah yang biasanya menggunakan nomor referensi. Ini saya sebagai contoh saja, BOS. Saya isi BOS tahap 2, nomor 1. Karena ini baru pertama kali menunjukkan surat, dan ini adalah tahun 2024. Nomor 1 pada tanggal 03.
Atau ini bisa juga ini bulan 3 ya. Bulan 3, tanggal 3 bulan 3. Oh, ini sorry. Bulan 4. Jadi bisa juga seperti ini. Saya pakai seperti ini sebagai contoh, kemudian disimpan. Maka statusnya berubah menjadi selesai. Nah, ketika selesai, Bapak Ibu silakan ditengok lagi ke dashboard. Saat selesai seperti itu tadi, tinggal ditunggu saja. Bisa dari 30 menit hingga 1 jam. Nanti ditunggu update datanya ya. Ditunggu aja update datanya, nanti sisa saldo ini akan berubah menjadi 0. Karena kita sudah melakukan pengembalian dana, penginputan pengembalian dana pada sistem Erkam. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support dengan cara subscribe, like, dan komen agar channel Jaga Lilin terus berkembang. Saya Hendry dari tim Jaga Lilin, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.